Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Gurut Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini kita akan membicarakan tentang yang namanya static body dua dimensi dan juga tentang fisik material. Oke, jadi teman-teman saya sudah menambah sebuah kode di sini untuk dari game kita yang sebelumnya. Jadi saya memasang untuk gerakan atas, bawah, kiri, kanan daripada karakter saya ini sebuah central force yang disesuaikan. Jadi di sini saya punya central force-nya sebuah variable float dengan nilai 800. Lalu saya, kalau dia bergerak ke atas, maka si bola ini akan didorong ke atas, jumlah minus force. Kalau dia gerak ke bawah, bakal digerakkan ke bawah sebesar force. Dan kalau gerak kiri dan gerak kanan bersesuaian, gitu ya teman-teman ya. Kemudian si bola ini juga jangan lupa harus saya pasang juga gravity scale-nya ke 0, supaya dia nggak jatuh. Oke, jadi sekarang saya punya bola saya ini geraknya kayak begini. Ini adalah kemajuan game kita sampai saat ini. Kemarin kita udah ngomongin soal karakter body dua dimensi, kita udah ngomongin soal rigid body dua dimensi. Sekarang kita mau ngomongin soal physics body berikutnya, yaitu yang namanya static body dua dimensi. Jadi kalau kita balik lagi ke 2D di sini, kita mau tambahkan static body dua dimensi. Ya kalau teman-teman ingat, static body dua dimensi ini adalah node di Godot yang kerjanya itu adalah untuk membuat sebuah benda yang tidak bergerak, yang bisa ditabrak tapi dia sendiri tidak bergerak, gitu ya. Static. Oke, jadi kita akan tambah add node baru aja. Kita ke sini, kita klik kanan, lalu kita add child node. Kita akan pilih static body dua dimensi. Ini ya. Nah, static body dua dimensi ini juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Dia perlu juga sprite, tentunya pengen ada gambarnya begitu. Kalau teman-teman nggak pengen ada gambar juga boleh. Jadi kalau misalnya pengen ada penghalang yang tidak kelihatan, pengen bisa ditabrak, boleh juga. Tapi di sini supaya teman-teman gampang melihatnya, saya akan kasih dia bentuk. Ya. Saya akan taruh si box PNG ini sebagai sebuah sprite. Kita bisa tarik begini aja ya. Kemudian saya tarik ke dalam static body dua dimensi seperti ini. Nah, supaya tengahnya sama, maka si box ini akan saya pindahkan juga ke 00. Nanti ada caranya ya teman-teman biar nggak seperti ini ya. Saya akan bikin dia supaya dia gepeng aja deh, gitu ya, seperti ini. Dia panjang sedikit, nah seperti ini. Oke. Lalu sama seperti rigid body dan karakter body, static body juga memerlukan yang namanya collision shape. Jadi kita akan tambahkan node baru lagi, Ctrl A aja ya teman-teman. Kita pasang collision shape dua dimensi. Nah, collision shape ini kita bisa bikin bentuknya dari misalkan rectangle aja deh. Rectangle, kita perbesar ke samping. Ya, dan kita sudah punya satu buah kotak yang bisa kita menggunakan. Saya kasih nama balok. Kasih nama balok. Lalu saya akan pasang si balok ini di beberapa tempat. Saya akan pasang dulu satu di bawah daripada karakter saya. Lalu kita akan bikin lagi, saya duplikat ya teman-teman ya. Saya duplikat, kalau kita pengen klik duplikat sebuah node, kita klik kanan, kita akan pilih duplikat. Atau kita juga bisa pakai yang namanya Ctrl D. Tapi sekarang saya duplikat dulu aja. Kita gerakin dia di atas. Jadi kita pengen supaya ada atas bawah kiri kanan begitu ya. Saya akan duplikat lagi. Kali ini saya akan taruh dia di samping sini. Lalu saya akan putar menggunakan tombol ini ya. Rotate atau kita pakai tombol keyboard E begitu. Kita tarik. Nah, seperti ini. Ketika kita rotate teman-teman, di sini juga ada bagian bawah sini ada sudutnya ya. Jadi kalau teman-teman pengen pas sudutnya gitu, tinggal lihat aja di sini supaya pas. Nah, seperti ini. Kita duplikat sekali lagi. Kita taruh dia di samping sini. Nah, kalau kita tahan tombol controls juga teman-teman, kita bisa lihat ada garisnya gitu ya. Ini membantu untuk kita menempatkan node di dalam scene kita ini dengan lebih rapi. Oke. Jadi kita punya balok, balok 2, balok 3, dan balok 4. Nah, sekarang kalau saya jalankan si game saya ini, saya bisa bergerak kemanapun, tapi kalau saya nabrak balok-balok saya ini, saya tidak bisa menembus balok ini dan jadinya berputar, karena rigid body-nya kalau nggak bisa nembus, ya dia muter gitu ya. Oke. Nah, ini adalah static body, simple banget ya teman-teman ya. Jadi static body gunanya itu supaya kita punya benda yang tidak bisa ditembus oleh physics body kita ini. Jadi penghalang gitu ya. Nah, kita lihat aja static body ini punya beberapa properties ya teman-teman. Dia dari node, dari canvas item, node 2D,
collision object 2D, lalu static body 2 dimensi. Kita mau bahas yang ininya dulu ya. Nanti kita bahas collision object lebih lanjut di video terpisah gitu. Nah, kita punya fisik material di sini, tapi kita akan bahas nanti belakangan sedikit. Kita akan bahas yang dua ini dulu. Kita punya constant linear velocity, dan kita punya constant angular velocity. Nah, yang atas ini buat pergerakan linear, yang bawah ini buat pergerakan angular. Maksudnya gimana? Jadi di sini teman-teman, kalau saya pasang, misalkan di sini saya pasang si bola saya jadi punya gravity lagi, misalkan saya kasih dia jadi 1 gitu. Maka kan si bola saya ini akan jatuh seperti ini. Kan? Dia akan diam karena nempel sama si kotak ini. Tapi kalau sekarang si balok ini saya berikan constant linear velocity sejumlah misalkan 100 pixel per second, maka ketika saya nempel di sini, bolanya turun ke bawah dan jatuh, si bola ini seakan-akan sedang jatuh ke atas treadmill. Jadi dia akan bergerak ke arah kanan seperti ini. Jadi si balok ini bukan dia diam, tapi dia memberikan gaya atau memberikan arah pergerakan ke kanan sesuai dengan yang kita punya di constant linear velocity ini. Kita bisa kasih gerakan dia ke sumbu X, ya, ke samping kiri kanan, atau kita juga bisa kasih gerakan dia ke sumbu Y. Nah, untuk yang Y ini mungkin teman-teman bisa coba tambahkan ke balok yang sebelah kiri gitu ya. Jadi kita akan coba di balok yang ketiga ini, kasih dia sebuah velocity minus 100 seperti ke atas ya. Dan kalau saya tabrakan si node saya ke samping sini, dia akan gerak ke atas sebenarnya. Ini cuma karena dia ada gerakan lain, jadi dia nggak gerak ke atas. Jadi bisa 600. Nah, dia gerak ke atas seperti itu. Kalau saya nempel, dia akan gerak ke atas. Ini karena dia nggak nempel, jadi nggak gerak ke atas. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu linear velocity. Teman-teman juga bisa kasih constant angular velocity kalau teman-teman pengen kalau benda yang nempel dengan si static body saya ini jadi punya kecepatan putaran gitu ya. Nah, itu dua properti yang sudah kita bahas. Nah, berikutnya teman-teman kita akan bahas yang namanya physics material override di sini. Jadi kalau teman-teman ingat ketika kita membahas tentang rigid body di bola ini teman-teman, kita juga punya yang namanya physics material override. Tapi waktu kemarin saya nggak bahas. Nah, kita akan bahas di video kali ini. Jadi kalau di dalam balok ini saya klik di bagian tanda panah ini, teman-teman bisa memasang yang namanya new physics material. Kita akan pasang new physics material. Kalau kita punya baru begini, kita tinggal klik aja physics materialnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada friction, ada rough, ada bounce, dan ada absorbent. Kita coba aja ya. Nah, sekarang saya akan jalankan dulu aja. Ini kalau tidak terjadi apa-apa, kalau saya turun ke bawah seperti ini, teman-teman, kita bisa gerak kiri kanan tanpa ada gangguan. Ini udah nempel ya sama bawah ya. Kiri kanan tanpa ada gangguan. Si balok ini jadi punya yang namanya friction di sini. Friction itu artinya adalah dia punya gesekan. Jadi kalau kita kasih dia nilainya 0, maka si balok ini tidak punya gesekan. Tidak. Jadi kayak halus begitu, tidak punya gesekan. Jadi kalau saya jalan di sini teman-teman, kita bisa lihat si bola saya ini nggak lagi muter. Walaupun saya gesek-gesekin dia ke bawah. Karena tidak ada gesekan. Tapi kalau saya pindahkan frictionnya ini ke 1, maka ini gesekannya full. Jadi kalau saya gerakin di sini, teman-teman bisa lihat, karena ini ada gesekan, maka si bola ini jadi berputar seperti ini. Nah, itu friction. Jadi kalau teman-teman bisa pasang supaya static body saya atau rigid body saya ini, kalau saya pasang physics material, saya bisa bilang bahwa rigid body saya ini punya gesekan atau tidak punya gesekan. Gitu. Nah, properti yang kedua itu namanya rough. Ini cuma true or false. Jadi di sini kalau misalkan kita true kan, kalau dia rough, maka ini kalau misalkan kita punya dua benda ya, benda fisik yang ketemu, kalau kita true kan si roughnya, maka benda yang dicantang rough ini yang akan dihitung sebagai friction. Jadi dia lebih kasar. Tapi kalau misalkan dia di false, dua-duanya false, jadi kalau ada dua benda yang sama-sama tidak rough, ya berarti dipakainya frictionnya yang paling kecil. Jadi teman-teman kalau misalnya di sini kita punya friction 1 di sini, kan bisa juga si bola kita ini bisa punya friction juga. Kayak begini. Nah kalau dua-duanya punya friction, ketika nabrak, friction mana yang diambil? Nah, itu tergantung dari roughnya ini. Kalau si bola punya roughnya di on,
maka bolanya ini yang frictionnya akan dihitung ketika bola ini kena dengan balok. Tapi kalau saya false ini dan si baloknya saya centang on, maka si frictionnya itu yang akan diperhitungkan itu yang si balok ini. Kalau dua-duanya on, teman-teman, maka nanti diperhitungkan yang paling besar friction. Bisa di-clear juga tuh. Jadi kita clear dulu aja. Kayak itu untuk rough. Berikutnya teman-teman kita punya juga yang namanya bounce. Bounce ini adalah seberapa mantul. Ya. Jadi kalau saya pasang satu begini di balok saya, dan saya jatuhkan si bolanya, bolanya belum ada gravitasi ya, kita kasih gravitasi lagi. Kasih satu lagi. Kita coba. Maka sekarang si bola saya ini akan mantul. Seperti itu. Dia mantulnya terus karena bounce-nya satu. Jadi dia akan mantul terus. Nah, kalau kita pengen supaya dia nggak terlalu banyak mantulnya, kita turunin aja bounce-nya. Jadi setengahnya gitu ya. Misalkan 0,4, maka dia akan lebih cepat berhenti bounce-nya. Oke. Nah, di sini juga teman-teman kita punya yang namanya absorbent. Absorbent ini, nah ini untuk ngeceknya teman-teman, kita akan pasang physics body lagi, physics material lagi ke dalam si bola kita. Kita pasang lagi physics material. Tapi kalau ini physics materialnya kita kasih bounce-nya itu bukan di baloknya, tapi di dalam si bolanya. Jadi bounce-nya di dalam bola, baloknya tidak punya bounce, kita bilangin lagi. Di baloknya biasa aja, tapi si bolanya yang mantul gitu ya. Bolanya bisa mantul, baloknya biasa aja. Kan? Maka si bola ini akan tetap mantul, seperti seakan-akan dia punya pantulan yang satu di dalam balok ini. Tapi kalau sekarang saya kasih di dalam balok properti absorbent di sini, dan saya naikin bounce jadi satu, maka artinya si permukaan ini bisa menyerap pantulan. Jadi kalau satu bounce-nya dan absorbent, berarti dia akan mengambil semua pantulan. Jadi kalau ada benda yang mantul pun, begitu kena dia akan hilang. Jadi kalau kita jalankan, si bola ini nggak gerak lagi, karena sudah benar-benar diserap, diabsorb sama balok ini. Jadi gunanya properti absorbent di sini adalah untuk menyerap pantulan. Jadi kalau teman-teman pengen supaya si permukaan ini itu orang nggak bisa mantul di situ, kita kasih dia absorbent. Dan jumlah absorbennya sesuai dengan jumlah bounce di sini. Oke, jadi teman-teman di sini penggunaan static body ini lebih dari cuma sekedar hiasan aja yang cuma bisa ditabrak, tapi dia juga punya banyak properties yang bisa teman-teman cobain, termasuk physics material override ini juga teman-teman harus testing sih, harus namanya latihan ya, nyoba-nyobain supaya dapat feel-nya begitu. Yang dimaksud dengan yang namanya friction, yang dimaksud dengan namanya bounce itu kayak apa gitu. Nah, jadi saya encourage teman-teman, saya mendukung teman-teman untuk mencoba sebanyak mungkin penggunaan physics material ini supaya teman-teman punya feel-nya seperti apa. Oke, saya rasa cukup untuk pengenalan tentang static body dan juga tentang physics material override. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.